Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Baik teman-teman, kami dari kelompok 8 yang beranggota Hanifatul Rijal Syahrul Ramadan dengan NIM 201 210 166 dan Hasanatullah 201 210 171 dan Ilmi Khairun Nasihah dengan NIM 201 210 186 yang akan mempresentasikan dengan tema nusyuz dan syikok. Baik teman-teman, pengertian nusyuz dan dasar hukum nusyuz. Secara bahasa, nusyuz adalah masdar dari kata nasar yang mempunyai arti tanah yang terangkat tinggi ke atas. Secara terminologi, nusyuz berarti sikap tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada suami. Nusyuz adalah pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri. Dasar hukum terdapat kepada Quran surat An-Nisa ayat 34 yang artinya kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi melihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan. Sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Baik, kriteria perbuatan nusyuz. Yang pertama, nusyuz istri. Nusyuz istri adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan oleh seorang istri terhadap suami. Kriteria nusyuz istri diantaranya, yang pertama adalah apabila istri keluar dari rumah tanpa izin suaminya dan tidak mau melayani suaminya tanpa alasan yang benar. Yang kedua adalah apabila istri tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya dan ia mengabaikan kewajibannya. Kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah apabila istri tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya. Kemudian adalah apabila istri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan. Kemudian yang kedua adalah nusyuz suami. Nusyuz suami adalah tindakan atau perbuatan durhaka yang dilakukan seorang suami terhadap istri. Kriteria dari nusyuz suami diantaranya, yang pertama, tidak memberikan mahar sesuai dengan permintaan istri. Yang kedua adalah tidak memberikan nafkah zahir sesuai dengan pendapatan suami. Yang ketiga adalah tidak menyiapkan peralatan rumah tangga, perlengkapan dapur, perlengkapan kamar utama seperti rias dan perlengkapan kamar mandi sesuai dengan keadaan di rumah istri. Tidak memberikan rasa aman dan nyaman dalam rumah tangga. Kemudian tidak berbuat adil apabila memiliki istri lebih dari satu. Kemudian yang terakhir, tidak berbuat adil di antara anak-anaknya. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Mas Hadid. Melanjutkan dari Mas Hasan, selanjutnya yaitu prosedur penanganan nusyuz. Yang pertama adalah memberi nasihat.
Yang dimaksud pemberi nasihat yaitu mengingatkan dengan cara yang dapat melunakkan hatinya agar supaya ia kembali taat kepada kewajibannya. Kedua, yaitu meninggalkan tempat tidur atau memisahkan tempat tidur. Hal ini dapat dilakukan apabila seorang istri tidak mengindahkan nasihat dari suaminya dan berharap istri segera menyadari kesalahannya. Yang ketiga, yaitu memukul. Pukulan tersebut adalah pukulan yang tidak melukai karena tujuan untuk mendidik. Selanjutnya yaitu nusyus suami. Nusyus suami terhadap istri merupakan tindakan atau perkataan yang muncul dari pihak suami kepada pihak istri, berupa ketidaktaatan atas kewajiban yang dipikul oleh suami dalam rumah tangga atau keluarga. Akibat yang ditimbulkan dari nusyus suami meliputi keterlantarannya istri dan anak, retaknya hubungan suami istri atau terjadinya ketegangan antara mereka karena istri selalu merasa tertekan. Istri dapat mengajukan gugatan cerai dan hilangnya hak suami untuk mendapatkan tebusan atau kompensasi. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh istri apabila semua melakukan nusyus secara bertahap. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh istri apabila suami nusyus meliputi memberikan nasihat, melakukan perdamaian, dan membuat pengaduan kepada hakim. Selanjutnya yaitu pengertian dan dasar hukum syikok. Menurut bahasa, syikok artinya persengketaan atau perpecahan. Adapun yang dimaksud adalah perpecahan atau perselisihan antara suami istri. Menurut istilah, syikok dapat berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran. Menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua pihak tidak dapat mengatasinya. Dasar hukum syikok terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 35 yang artinya, dan jika kamu dikhawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya akan diteruskan oleh Mbak Ilmi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang peran dan fungsi hakam. Hakam di sini adalah juru damai. Fungsi hakam secara umum ialah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami istri yang sedang bersengketa dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga. Hakam berperan dan diberi kewenangan sebagai juru damai atau penengah untuk menyelesaikan konflik. Apabila mampu menyatukan, maka tidak boleh bagi kedua hakam mencari jalan lain kecuali damai. Tetapi apabila kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk disatukan dan diperbaiki, maka hakam berhak memisahkan keduanya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu tentang materi nusyus dan syikok dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, konsep nusyus dan relevansinya dengan nusyus merupakan konsepsi hukum klasik masa lalu yang hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam, bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Dalam Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bagian penjelasan umum tentang pasal 76 ayat 1 disebutkan bahwa syikok adalah perselisihan yang tajam dan terus-menerus antara suami dan istri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan apabila ada pertanyaan atau sanggahan dari teman-teman bisa dituliskan di dalam komentar yang telah disediakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.